Halo everyone, perkenalkan aku Sulisdevi Astuti. Aku mendapatkan tugas individu yaitu menerangkan materi biologi tentang reaksi terang fotosintesis atau fosforilasi non-siklik dan siklik. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Dan tempat terjadinya fotosintesis ini yaitu terjadi pada membran tilakoid. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Ada dua jenis fotosistem. Fotosistem 1 atau dikenal dengan P700 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 atau dikenal dengan P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer. Pada membran tilakoid juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastoquinone atau Pq, kompleks sitokrom atau CYT, plastosianin atau PC, dan peredoksin atau Fd. Keempat komponen ini bertugas untuk membawa elektron. Selain itu, terdapat juga NADP reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH dan ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang akan menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O, yang akan diurai menjadi 2 atom hidrogen dan 1/2 oksigen, dan 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan agar tetap stabil. Oksigen ini akan dilepaskan ke udara, dan 2 atom hidrogen ini untuk sementara akan tetap berada di ruang tilakoid ini. Sementara itu, elektron yang berada pada akseptor primer akan dibawa menuju plastoquinone, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastoquinone mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 atom hidrogen dari stroma akan masuk melintasi membran tilakoid dan akan masuk ke dalam ruang tilakoid, yang nantinya akan bergabung dengan hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat menuju ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P, sehingga menghasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya elektron yang ada di P700 ini akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang berada pada plastosianin akan menuju P700. Elektron yang berada pada akseptor primer ini akan dibawa menuju peredoksin untuk ditransfer ke NADP reduktase bersama dengan
NADP+, dan ion H+, sehingga membentuk NADPH. Nah, jalur non-siklik ini menghasilkan NADPH dan ATP. Keduanya akan digunakan pada reaksi gelap. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanya fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan kembali lagi ke fotosistem 1 atau P700 melalui transfer elektron peredoksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali ke P700, maka tidak terjadi fotolisis air sehingga pada fosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Hasil dari fosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP.